Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Imam dari Prodi Pendidikan Jasmani. Nomor induk mahasiswa 1601618064. Saya akan mempresentasikan teknik-teknik panahan untuk UTS Panahan. Akan memungkinkan keajengan gerakan memanah baik dalam latihan maupun kompetisi. Teknik memanah bagi pemula pada dasarnya ada 9 langkah, yaitu yang pertama, cara berdiri, stand. Stand adalah posisi kaki pada waktu berdiri di lantai atau tanah secara seimbang dan tubuh tetap tegak. Cara berdiri dalam memanah ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah sejajar. Sejajar, posisi kaki memanah terbuka selebar bahu dan sejajar dengan garis tembak. Yang kedua pemanah pemula disarankan untuk mempergunakan cara ini 1-2 tahun, selanjutnya baru beralih ke terbuka. Yang ketiga ada cara berdiri sejajar, mudah dilakukan untuk membuat garis lurus dengan sasaran, namun dalam hal ini perlu diingat, yaitu pada waktu menarik dan holding cenderung badan bergerak. Yang kedua ada cara berdiri terbuka, open stand. Teknik yang pertama, posisi kaki pemanah membuat sudut 45 derajat dengan garis tembak. Yang kedua, pada saat menarik, posisi badan lebih stabil. Teknik yang ketiga, posisi leher atau kepala akan lebih relaksi dan pandangan pemanah lebih mudah untuk fokus ke depan. Dan teknik yang keempat, cara berdiri seperti ini dianjurkan untuk pemula lanjutan karena pada tarikan penuh akan banyak spasm pada bahu. Teknik yang ketiga dalam berdiri sejajar yaitu tertutup. Yang pertama tekniknya, pemanah berdiri secara tertutup. Tubuh pemanah membelakangi sasaran. Posisi ini sulit karena leher dan tubuh tidak rileks. Berdiri sejajar memanah yang keempat adalah menyamping. Teknik yang pertama, pemanah berdiri dengan kedua kaki menyerong atau silang dari garis tembak. Yang kedua ada teknik yang kedua dalam memanah adalah memasang ekor panah. Knocking adalah memasukkan ekor panah ke knocking point pada tali dan menempatkan gandar atau sah pada sandaran panah. Pemasangan anak panah yang benar yaitu bulu indeks menjauhi sisi jendela busur. Sedangkan pemasangan yang salah akibatnya anak panah tidak bisa terbang ke arah target dengan baik atau kemungkinan besar jatuh sebelum sampai target. Teknik yang ketiga dalam memanah adalah posisi setengah tarikan atau set up. Posisi badan rileks dengan setengah tarikan. Pada saat posisi ini pemanah sangat penting untuk merasakan agar posisi badan tetap tegak dan center. Pemanah dalam menarik tali menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk di atas ekor anak panah dan jari tengah dan jari manis berada di bawah ekor anak panah. Jarak antara jari telunjuk dan jari tengah kurang lebih 1 cm pada waktu set up buat satu garis lurus antara bow arm dan draw arm. Yang keempat dalam teknik dasar panahan adalah menarik tali atau drawing. Teknik dengan gerakan menarik tali sampai menyentuh bagian dagu, bibir, dan hidung. Pemanah dalam menarik tali dengan irama yang sama agar posisi badan selalu seimbang. Kemudian pada waktu menarik, jangan dibantu dengan badan, tetapi gunakan otot-otot belakang yang
Gunakan otot-otot belakang bahu untuk menarik. Posisi yang benar adalah yang mendekati dagu atau kepala. Sebaliknya, jangan kepala pemanah yang mendekati tali. Pokoknya. Yang kelima dalam teknik panahan adalah penjangkaran. Teknik dengan gerakan penjangkaran tangan penarik pada bagian dagu pada waktu angkorin. Pernapasan harus dikontrol dengan baik dan konsentrasi tetap. Setelah diangkorin, tekanan ke depan dan tarikan ke belakang terus continue, jangan sampai kendor atau tidak rileks. Dalam teknik dasar panahan adalah membidik atau aiming. Suatu gerakan mengarahkan visir pada titik sasaran dan pemanah dalam memegang grip. Mungkin bagi seseorang pemula, teknik membidik sering berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena waktu membidik kadang terlalu cepat dan kadang terlalu lama, sehingga perlu latihan yang banyak agar bisa normal. Menurut hasil pengamatan di kejuaraan nasional, pemanah dalam membidik rata-rata memperlakukan waktu 4 detik. Penyetingan alat pembidik perlu disesuaikan tidak hanya pada jarak, tetapi pada cuaca dingin, panas, dan angin agar memperoleh target sesuai apa yang dia inginkan. Seperti ini. Teknik yang ke-8 dalam teknik dasar panahan adalah melepaskan anak panah atau rilis. Suatu gerakan melepaskan tali busur dengan cara tangan penarik tali bergerak ke belakang, menelusuri dagu dan leher pemanah. Pada waktu rilis, tekanan pada lengan kiri dan kanan jangan sampai berubah pada salah satu bagian. Selain itu, jari-jari penarik tali juga harus rileks agar mendapatkan rilis yang halus. Pemanah yang rilisnya halus, maka setiap arah panah dan speed kecepatan sama, sehingga terbangnya anak panah menjadi mulus seperti ini. Yuk, sini terakhir. Gerakan yang terakhir dalam teknik dasar panahan adalah gerak lanjut atau follow through. Pemanah selama beberapa detik melakukan gerakan lanjut dengan tetap memberikan tekanan yang sama seperti rilis. Pandangan mata pemanah juga harus tetap konsentrasi ke sasaran, tidak beralih ke terbangnya anak panah. Busur diusahakan tetap diam sebelum anak panah menancap di target. Tujuan dari gerakan lanjut adalah untuk memudahkan pengontrolan gerak memanah yang dilakukan. Terima kasih, itu saja yang saya dapat presentasikan untuk UTS panahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.